Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tria Wulandari, mahasiswa program Profesi Guru dalam jabatan kategori 3 Universitas Negeri Semarang tahun 2023. Hari ini saya akan melaksanakan praktik pengalaman lapangan 2 dengan materi fluidastatis dengan topik hukum Pascal. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah, walaupun kita hari ini hujan-hujanan ya untuk sampai ke sini, tapi alhamdulillah sepertinya kalian hadir ya. Oke nak, silakan duduk. Maka sebelum mengawali pelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa menurut saya dan masing-masing. Berdoa dengan hati, mulai. Berdoa dari saya. Baik, sebelum memulai pelajaran, Ibu absen dulu nak. Alifah hadir. Anggur hadir. Ate Aulia hadir Bu. Sepertinya bangkunya tidak ada yang kosong. Nah, hari ini semuanya hadir nggak? Hadir. Ada tidak hadir? Masuk semua? Ya. Mas Rul, gimana Mas Rul keadaannya? Mana Mas Rul? Oke, Mas Rul sudah sehat? Sehat ya. Kemarin sepertinya Ibu dengar Mas Rul sakit kan? Ya. Ya, jaga kesehatan ya Mas Rul. Yang lain juga berarti ini Ibu titipkan saja ya misalnya. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fluidastatis. Namun sebelumnya Ibu tanya kesiapan kalian dulu ya, apakah materinya sudah dibaca-baca dulu di rumah? Sudah dibuka? Sudah, alhamdulillah. Jadi memang harusnya seperti itu nak ya. Sebelum kita ke sekolah belajar, harusnya kalian tuh sudah membaca dulu di rumah. Supaya apa? Supaya kalian itu punya modal pengetahuan kalian ya, yang bisa kalian bawa untuk kita pelajari bersama di sini, ya. Oke, untuk alat tulisnya nak sudah siap semua? Buku, pena, pensil, buku paketnya, HP dibawa ya. Ya, jadi nanti HP-nya akan kita gunakan untuk mencari literatur, nah ya. Ya. Jadi untuk menyemangati kegiatan kita hari ini, silakan kalian berdiri, kita bermain sejenak. Kenapa sudah senyum-senyum? Sudah mulai bersemangat? Oke. Nah, kalau misalkan Ibu bilang kayak gini, kalau kau suka hati tepuk tangan, gitu ya. Kalau kau suka hati hentak bumi, bunyi kakinya. Kalau kau suka hati, nah kalau Ibu ngomong, kalau kau suka hati tepuk gigi, Iya. Oke, ikuti apa Ibu, konsentrasi. Siap? Ya.
Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk gigi. Kalau kau suka hati hentak kaki. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Tepuk tangan. Gigi, tepuk gigi, hentak bumi. Oke, silakan duduk. Ya. Baik, terima kasih. Ya. Semangat? Semangat. Nah, sudah siap? Siap ya. Hari ini kita akan belajar tentang fluida statis. Namun sebelumnya minggu lalu kan kita sudah belajar ya sebelum fluida statis itu kan hukum Pascal. Nah, sebelum hukum Pascal kan kita sudah belajar tentang tekanan. Nah, masih ada yang ingat definisi tekanan? Ayo, siapa yang masih ingat definisi tekanan? Ayo. Oke, Evi? Tekanan adalah sebagian besaran suatu gaya per satuan luas. Ya, ada yang lain? Definisi tekanan? Saya Bu, Oke, silakan. tekanan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas dan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Oke, satu lagi. Siapa? Oke, aku silakan Bu. Tekanan dapat digunakan untuk mengukur kekuatan zat cair maupun gas dan memiliki hubungan erat dengan volume dan suhu. Ya, berarti yang jawaban Anggun hampir sama dengan si Yuni tadi ya. Jadi tekanan itu adalah besarnya suatu gaya yang bekerja pada tiap satuan luas permukaan. Ya. Nah, rumusnya kalau tadi definisi ada masih ingat nggak rumusnya? Oke, saya udah silakan. Rumusnya P sama F per A. P sama dengan F per A. Ya, satuannya, satuan tekanan ada yang ingat? Siapa? Jo. Satuan tekanan V itu tekanan Newton meter atau sama dengan Pascal PA. F sama dengan gaya atau Newton. A luas bidang meter per kuadrat. Ya, jadi kalau tekanan itu kan P ya. Tekanan itu P. Nah, satuannya itu Newton. Bacanya Newton. Oke, harus dibiasakan bacanya Newton. Ya, Newton per meter kuadrat. Nah, biasanya kalau Newton per meter kuadrat itu sama dengan Pascal. Pascal itu kalau di satuannya itu dituliskan P besar, A kecil, ya PA. Ya, itu sama ya dengan Newton per meter kuadrat, itu sama. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar ya tentang fluida statis, ya tentang topiknya hukum Pascal. Nah, ini masih berkaitan dengan materi yang minggu lalu, makanya kalian harus tahu dulu apa itu tekanan ya. Nah, di sini ini tujuan pembelajaran kita hari ini ya, Ibu bacakan dulu. Nanti setelah selesai kegiatan pembelajaran, itu kalian dapat menjelaskan prinsip hukum Pascal dengan tepat. Nah, prinsip hukum Pascal dengan tepat kalian bisa menjelaskan ya. Kemudian kalian dapat membuat proyeknya itu berupa pompa hidrolik sederhana dengan tepat ya. Lalu kalian dapat melakukan percobaan menggunakan pompa hidrolik sederhana dengan sungguh-sungguh. Lalu yang terakhir, kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan terkait penggunaan pompa hidrolik sederhana dengan percaya diri. Nah, ini ya. Apa yang kalian lihat dari gambar ini? Mencuci, Ayo, gambar apa ini coba? mencuci mobil. Steam. Hah? Cuci? Steam. Cuci mobil di steam ya. Berarti kita nyucinya di tempat pencucian mobil ya. Nah, kalau kita bawa mobil ini, kalau misalnya kita punya mobil, cucinya di rumah, kira-kira bagaimana mencucinya? Berarti kan kalau di gambar ini kan kalau dibawa di steam, nah mobilnya diangkat, ya kan? Tapi kalau di rumah, mungkin nggak kita mengangkatnya? Tidak, karena kita nggak punya alatnya. Ya, jadi kalau di rumah itu kita nggak bisa bersihin
yang bagian bawahnya. Tapi kalau dibawa ke SIM, nah ini pasti yang di bawah itu bakal bersih. Nah, coba kita seperti ini ya. Mobil tempat pencucian kendaraan akan diangkat dengan menggunakan alat pengangkat yang disebut pompa hidrolik. Untuk membantu pencuci mobil menjangkau semua bagian mobil yang akan dicuci. Nah, untuk memahaminya, mari kita belajar. Oke ya. Nah, jadi kan tadi sudah Ibu tampilkan gambar, kemudian sudah Ibu tampilkan video. Nah, ini Ibu balikan lagi ya, di video ini di bagian mana tadi? Ibu mau sampaikan yang ini. Nah, nanti ya, jalan lagi ya. Amankan kemudian mobil yang dicuci di tempat pencucian kendaraan. Nah ini kan bedanya kan. Itu kalau di gambar satu itu kan ada 2 mobil, yang satunya di bawah, satunya di atas. Nah, kalau kita bawa ke rumah, itu kan pasti yang bagian bawahnya tidak bersih. Jadi untuk mencucinya itu kita mengandalkan selang, ya kan? Tapi kita tidak tahu yang bawah-bawah bagian spakbor itunya tuh, apa bannya itu tidak tahu bersih atau tidak kan? Karena di sela-selanya tuh susah. Makanya yang di bawah ini, ya ini kan di bawah setir mobil. Nah di sana kan ada kayak semacam alat ya kan? Nah itu nanti gunanya itu adalah untuk mengangkat mobil ya. Jadi bagian bawah mobil itu bisa bersih ya, bisa bersih. Nah pasti dalam benak kalian kira-kira pernah nggak terpikir mengapa mobil tersebut bisa terangkat dengan benda yang besi sekecil itu? Terpikir nggak? Terpikir ya. Bisa nggak kalau misalkan kita ngangkat sendiri di rumah? Nggak bisa, walaupun orang 4 pun nggak bisa ngangkat setinggi itu ya kan. Tapi ini dengan bantuan besi ya dia bisa ngangkatnya. Itu gimana ya kan? Nah, berdasarkan video tadi ya, maka kita akan kaitkan ya kegiatan pembelajaran kita itu dengan materi hukum Pascal tadi ya. Jadi dari 2 video tadi yang sudah kita simak ya, terus kita berpikir kenapa sih mobil itu bisa terangkat ke atas, maka ini akan kita bawa dalam pembelajaran kita, akan kita kaitkan dengan hukum Pascal. Nah tentunya di dalam pembelajaran ini nanti Ibu akan menggunakan model Project Based Learning ya, atau PJBL. Nah sesuai dengan judulnya ya, karena modelnya itu project, berarti nanti kalian akan diarahkan untuk membuat produk. Dengan apa? Dengan secara berkelompok ya. Nanti kalian berkelompok, sudah berkelompok kalian berkolaborasi dengan teman-temannya ya. Kalian akan membuat proyek fisika sederhana ya. Lalu dari proyek yang sudah kalian buat, nanti kalian uji cobakan proyeknya ya. Kira-kira yang sudah dibuat itu proyeknya itu sudah sesuai apa belum? Atau sudah sesuai dengan topik atau belum? Atau kualitas proyeknya itu bagaimana? Apakah kuat? Apakah bahan-bahan yang digunakan itu lebih ramah lingkungan tapi dengan kualitas yang baik kayak gitu ya. Lalu nanti setelah sudah diuji cobakan, maka nanti kalian presentasikan sama kawan-kawannya ya. Ini loh hasil proyek kami gitu ya. Nah, dari hasil presentasi nanti ya Ibu akan lakukan penilaian. Ya, penilaiannya itu ada beberapa kriteria. Nanti Ibu akan dibantu oleh observer, oleh Ibu Dia. Ya, nanti Ibu Dia akan membantu Ibu dalam melakukan penilaian supaya penilaiannya itu lebih objektif. Ya, karena nanti kan kita ini kan waktunya penilaian itu kan dimulai dari awal sampai akhir, dari aktivitas kalian, dari proyeknya, dari presentasi, dari kreativitasnya, semuanya akan dinilai
perlu bantuan dari Bu Dia supaya semua penilaiannya itu objektif dan tercover semua. Ya. Nah, dari sini untuk lebih memahami materi kita, nah Ibu kasih lagi video. Silakan disimak. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Let's go. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini dan lihat ini kan. Let's go. Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah, sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penapak piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu P itu sama dengan F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut. Kita tahu bahwa P itu adalah P1 itu adalah tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. P2 adalah tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan, dengan satuan yang sama, yaitu Newton per meter persegi, ataupun bisa dituliskan dengan PA. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobil bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik.
Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada dua piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik. Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik, hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penambah piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi, yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Berikut adalah ulasan tentang hukum Pascal. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume dapat mendownload di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Jangan lupa subscribe sahabat channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Oke, sudah disimak tadi videonya. Ya, videonya tadi di sana ada semacam skema. Ya, Ibu tampilkan yang ini. Sebentar. Nah yang ini. Dari sini aja ya. Nah ini kan tadi sudah disimak ya dari ulasan video tadi. Ini kan ada piston kecil, kemudian di sini ada piston yang besar, ya. Nah ini kan luasnya itu kan berbeda, diameter luas penampangnya kan berbeda. Ini kan penampang nih, ini penampang 1, ini penampang 2. Ya kan ini luasnya berbeda, nah. Yang ini menjadi ini. Tapi kenapa yang ini, yang lebih kecil ini mampu mengangkat benda yang lebih berat? Padahal kan di sini kalau dilihat dari luas penampangnya itu kan ini lebih kecil, ya kan? Nah kira-kira bagaimana sih ya mengapa benda tersebut itu bisa terangkat? Kemudian bagaimana prinsip kerja pompa hidrolik? Ya, jadi kan tadi kalian sudah melihat ada dongkrak, ada pompa, kemudian penerapannya lain-lain, termasuklah yang tadi eskavator, ya kan? Nah, hari ini Ibu akan meminta kalian untuk membuat proyek. Ya, proyeknya itu tentang pompa hidrolik. Nah, proyek ini nanti kalian kaitkan ya dengan skema yang itu, yang ada di gambar itu. Ya kan, itu ada luas penampang 1, luas penampang 2. Berarti nanti kalian harus berpikir bagaimana proyek itu bisa mencerminkan seperti skema itu. Ya. Nah, nanti kalian Ibu bentuk kelompok, ya. Ibu bentuk kelompok, nanti silakan didiskusikan. Nah, ini kelompoknya Ibu bagi dulu lah ya. Ibu bagi dulu kelompoknya. Ini kelompok yang Ibu bagi itu tidak bisa pilih-pilih, ya, tidak bisa pilih-pilih sesuai selera kalian bersama teman-teman. Ya, karena ini sudah sesuai dengan tes diagnostik kita kemarin. Jadi Ibu sudah bagi. Kelompok yang pertama dengarkan dulu, nanti baru pindah, ya. Kelompok yang pertama itu Sayuda, ketua kelompok. Kemudian anggotanya ada Rizky Ramadhani, Diaveta, Yuni, sama Milan. Kelompok yang kedua itu ketua kelompoknya Yehesil. Lalu anggotanya ada Masrur, Anggun, Yolanda, Rizky Ayu. Kelompok yang ketiga itu Kevin, ketua kelompok tim. Anggotanya ada Hafiz, Intan Aprilisa, Niken, Aulia, dan Nur Afifah. Kelompok 3. Kelompok 4 itu ketua kelompoknya Joshua. Anggotanya Raja.
Ya, Raja tolong dibimbing. Dea, ya, lalu ada Dewi, Nabila. Kemudian kelompok 5 AT, mana AT? Nah itu AT ya. Ada Rizky, ada Alifa, ada Yunisa, Nabila. Nah ini kelompoknya dari sini nah, kelompok 1, silakan berpindah. Sudah di kelompok? Sudah ya, itu sudah ibu buatkan nama-namanya. Jadi jangan sampai tertukar anggota. Ya ini bukan keluar KPD-nya ya. Tahu presentasi. Raja. Oke, sudah menerima semuanya KPD-nya lah ya? Sudah, Bu. Nah, itu silakan dibuka dulu, kita baca. Nih ya. LKPD-nya dibuka, itu yang di halaman pertama itu kan ada hukum Pascal judulnya, kemudian ada judul percobaan. Nah, judul percobaannya tadi sudah kita tentukan, yaitu membuat pompa hidrolik sederhana. Lalu di situ ada petunjuk kerja dan pertanyaan mendasar. Nanti setelah ini nanti kalian bisa, ya, tujuannya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di sini, ya, dari proyeknya. Kemudian di halaman berikutnya, nah ini ada mendesain perencanaan proyek di bagian 2 nah, ya, desain perencanaan proyek, ya sudah dibuka ini. Ya, nah ya, di situ ada perencanaan alat dan bahan, kemudian alat-alat, langkah kerja. Nah jadi nanti kalian silakan kira-kira alat dan bahan apa yang akan kalian gunakan untuk membuat pompa, untuk membuat proyek. Ya jadi sebelum mendesain kalian itu sambil berpikir kira-kira alat apa yang bisa kita gunakan, tapi yang mudah ditemui, ramah lingkungan, dan memiliki manfaat, ya, sesuai dengan topik kita. Lalu nanti yang di nomor 2 itu langkah kerja proses. Berarti nanti kalian tuliskan langkah-langkah apa saja prosesnya nanti pas pembuatan. Nah ini yang di B itu ada perencanaan pembagian tugas, ya, ada nama anggota, ada tugas. Berarti nanti kalian tuliskan, ya, jangan sampai terlewat itu anggotanya, ya, harus ada itu tugasnya apa, ini Nabila, ya, Joshua. Ya, Bu. Nah, AT, ya, anggotanya itu dikontrol semuanya, itu tugas, ya. Kemudian susun jadwalnya, jadwal itu disusun nanti. Kalian itu membuatnya di hari kapan, dari mulai persiapan, mencari literatur, perencanaan alat dan sebagainya. Itu kalian jadwalkan di situ. Kalian tulis, kalian kolaborasi dengan teman-teman, sudah sepakat, kalian tinggal tentukan tempatnya di mana untuk membuat proyek, ya. Jadi nggak sebenarnya ini proyek ini kita buat, tapi kita harus perencanaannya itu tertulis di sini, ya, jadi harus jelas. Lalu ini rancangan proyek itu nama bagian, fungsi dan gambar. Berarti nanti di desain yang proyek kamu buat itu bagian-bagiannya kamu buatkan di sini. Kamu tuliskan, oh ini alatnya apa gitu ya. Terus ini fungsinya buat apa gitu. Lalu di yang terakhir yang nomor 5 itu deskripsi proyek. Nah, kalian tinggal jelaskan proyeknya. Ya, jelaskan proyeknya itu fungsinya apa, bagaimana. Lalu yang gambar rancangan produk, berarti nanti setelah kalian merencanakan semuanya, kalian gambarkan di dalam sini. Ya, kalian buat skema dulu, desainnya gimana yang pengen kalian buat. Ya, nah nanti setelah ini kan baru kita sepakat seperti ini nanti proyek yang akan kita buat, ya. Jadi kalian itu perencanaannya itu sudah tersusun di sini. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Ada pertanyaan? Tidak.
Tidak. Nah, untuk yang sumber alat dan bahannya itu nanti silakan kalian cari di literatur. Ada jurnal, boleh dibaca jurnal, artikel, ya gunakan handphonenya, ya baca-baca materinya yang ada di buku. Ya. Nah, silakan kalian kerjakan bersama teman-temannya. Silakan. Jadi kira-kira mau dibikin seperti apa bahannya, atau kalian kreasikan desainnya itu. Kalau misalkan orang membuatnya seperti itu, kalian buat desain kalian sendiri seperti apa gitu. Jadi ada inovasi sendiri dari kalian. Ya. Ini sudah untuk desainnya dan alat dan bahannya sudah dipikirkan belum? Sudah terpikir? Sudah. Itu banyak di literatur, di jurnal-jurnal itu banyak. Ya silahkan dicari. Nah ini kan, nah ya, dan ini kan ada di jurnal ya. Nah ini kan ada makanya ini buat. Jadi kami kalian buat ini lah. Alatnya kira-kira apa sih yang bisa untuk pompa ini, ya, yang bisa mengalahkan tadi skema tadi, ya, dari jurnal itu. Nah kalian baca jurnalnya. Dan nanti kalian pikirkan kira-kira kalau yang orang seperti ini kita bikin yang kayak gimana. Jadi ada inovasi gitu ya. Yang ini, oh ini ya, seperti ini ya. Jalannya seperti ini nanti buat ini. Oh seperti ini. Ini bahan-bahannya sudah di ini enggak? Oh iya, jadi ini papan bisa pakai papan bekas nggak ya? Bisa, nanti tinggal kalian rapikan berarti papannya itu.
Ya, kalian ukur kira-kira berapa kiri kanannya, depan belakang supaya jenjang proporsional pas dibikin. Ya, nah ini, yang ini, nah kalau yang ini kalau bisa ini jangan sampai ini ke bawah, karena kalau ke bawah udah kelewat. Ya, nanti pas dimasukkan cairan ke dalam sini kan agak susah tuh. Ya, jadi kalau bisa ini dinaikkan lagi dikit. Ya, nanti pasti ini masih ini ya desainnya ya. Nanti silakan dipikirkan lagi bahan-bahan yang kira-kira ramah lingkungan tapi kualitasnya bagus, ya. Oke. Yang ini sudah mulai terpikir, dan ini masih proses. Ini bagaimana? Iya. Ya ini kan nanti kalian buat proyek, sudah dipikirkan proyeknya seperti apa? Ya. Nah nanti kalian tentukan kira-kira alatnya apa saja, nah bahan ini apa aja yang harus dibuat. Kalau misalkan kira-kira tuh kalau yang di sebelah tadi kan pakai ini kan, pakai tipis kalau sini nih, kan nah kalian pakai apa di sini? Ya jadi kan nanti ada di setiap kalian itu punya versi sendiri, ya. Nah kalian buat. Kalau bisa itu yang ramah mana? Yang mudah didapat, terus tidak mengeluarkan biaya yang begitu banyak, ya. Ini masih oh iya, seperti ini. Cari sumber juga dia ya. Nah, kalau mau cari sumber itu bisa dijual. Jadi yang sudah dilakukan penelitian ya. Desainnya gimana desainnya? Sudah terpikir nggak? Sudah. Ada contoh gimana kalau ininya cara-caranya? Oh ya tadi yang penting nanti kalau kalian buat kalau bisa nanti bahannya ekonomis ya, tapi kualitasnya masih tetap terjaga lah ya. Jadi bahan alatnya itu berfungsi bisa dalam jangka waktu yang lama, gitu ya. Jangan lupa saya optik, ya. Nah ini kan ada fungsinya. Nanti silakan dibalaskan kan di situ kan fungsinya itu. Boleh. Itu ukurannya pakai ukuran mana? Nanti sudah dibaca ya. Kopi diameternya itu ya. Jangan lupa nanti dilihat diameternya. Yang ada di dulu aja ya. Di sini dengan sini ya ukuran kiri kanannya itu pas sama
Tadi pengikat. Jangan tadi surat ibu susah kalau tadi surat tadi pengikat. Nanti kan kalian gambarkan di situ, nanti ibu terpikir di situ kan? Iya. Ya, nanti lihat di jurnal juga kan banyak itu kan, atau di buku-buku kan banyak itu. Tinggal kalian sesuaikan dengan proyeknya nanti ya. Ya. Nah ini mau lagi. Kenapa nggak langsung bikin di sini sketsanya? Ini kota pusara, jadi ini masih coretan. Ya, oke. Boleh. Berarti lebih maksimal berarti kan?
dipakai? Ini pakai kayu. Kalau yang lain ini warna kayu. Berarti nanti karena ini kardus itu kan lebih ringan kan. Nah supaya nanti tidak jatuh, ini kan pasti jatuh nih kalau lebarnya segini. Bawahnya harus lebih berat. Nah, jadi supaya tidak jatuh ya. Nah ini nanti kalian pikirkan kalau nanti pakai paku atau pakai alat itu lebih bagus yang mana? Kalau paku kira-kira rusak nggak? Ininya kardusnya atau kalau paku ini siapa? Jadi dipikirkan yang itu. Mana desainnya ini? Ini desainnya nggak langsung dibikin di situ. Oh itu langsung, itu masih nuliskan itu ya? Ya, Bu. Nggak apa-apa. Saya coba-coba dulu. Oh yang ini dicoba ya. Nah yang ini nak, ini kan ini bidangnya ini pakai apa ini? Pakai kapan? Pakai triplet. Kalau ini pakai triplet, nah ini pakai apa? Kalau nah ini harus disesuaikan. Nah ya kalau misalkan kan ini pakai triplet, ini pakai balok. Karena baloknya ini terlalu dalam kira-kira estetikanya bagus ya. Kemudian kekuatannya kira-kira bisa nggak ini? Jadi tripletnya ini bisa menunjang nggak sama baloknya ini? Jadi nanti kalian sesuaikan aja kalau misalkan hasilnya memang pakai triplet, nanti sebenarnya yang ininya disesuaikan lah. Baloknya ini agak kecil, misal ya, kalau gambar. Nanti ukurannya disesuaikan supaya ini teragam minimal. Ya, tahu nggak? Nah yang pengikatnya tuh kalau ini pakai pakan, pakai balok, ini pengikatnya pakai apa? Pakai pakan. Yang di bawah. Kalau yang ini pakannya ini pakai ikat. Ya. Yang ini lagi oh iya, deskripsikan apa? Langkah-langkahnya nih. Iya. Berarti dibuat per poin boleh, ini deskripsi boleh. Kalau deskripsikan berarti tralinnya kan. Nah, kalau per poin kan lebih enak. Nah, misalnya kan satu langkahnya bikin apa, yang kedua langkahnya apa. Tapi terserah kalian lah yang mana yang menurut kalian lebih enak pas pengerjaan. Ya. Yang ini kan kalian ini desain, saya sudah ada. Yang ini desainnya. Nah nanti kan ini kan misalnya kan apa bagian ya. Kemudian kalau yang ini bagian ini kan enak kalian nomorkan saja. Misalkan yang bagian mata ini satu, misalkan yang ini dua, nanti apalagi tiga. Nanti kalian tuliskan misalnya gambar satu, kan? Gambar satu itu misalnya apa? Gambarnya ini ya. Ya kalau gambarnya seperti ini berarti gambarnya kotak. Terus yang nama bagian gambar dua. Gambarnya itu apa fungsinya? Terus gambarnya. Nah ini kan nanti kalian proyek dan kalian sesuaikan kapan kalian membuatnya, kira-kira jadwalnya tambahkan nggak boleh segala macam. Kamu tuh siapa nggak sama jadwalnya di rumah? Yang kira-kira kalian itu bisa mengerjakan semuanya mau itu ya. Oh, tapi ini kamu yang bikinnya
Oh ini sudah sampai ke ini ya? Yang ini jangan lupa nih. Oh jadi ini nanti ditempel di sini. Ya boleh lah nanti. Kalau mau gambar ulang ini aja dibagi aja biar dibagi. Biar yang harusnya kan tambahkan tentunya buat apa gitu. Jadi baik. Kalau mau ditempel ini kalau misalkan memang ini sudah fix hasilnya tempel aja nggak apa-apa kalau ada ini. Mau gambar lagi boleh. Gambarnya bagus loh. Keren. Memang sudah kita desain ya. Jadi terbantu lah pokoknya ya. Ada si Atin. Sesuai kan sudah jadi kelas itu kita mau enggak. Jadi nggak saling tunggu. Nah kesulitan yang ini, nah ini sepertinya udah siap ya. Oh itu dari mulai deskripsi kayaknya udah siap semua ya. Yang ini bahannya nggak ditulis yang ini. Itu alat, itu bahan. Alatnya apa? Itu alatnya apa ini? Nah ini kan cairan dua. Ini mana? Papan ini bahan bukan? Papan itu bahan atau alat? Nah, kalau pemukul itu apa namanya? Palu itu namanya apa? Alat gitu. Iya. Kalau bahan itu kalau papan itu bahan kan? Bahannya apa? Papan. Bahannya apa? Kardus misalnya kan? Nah kalau paku sama ini kan? Ini apa? Pemukul itu kan material ya? Nah itu namanya alat kan? Nah itu kan ini bisa namanya alat atau bahan apa? Oh iya. Iya. Nah ini kan
bikin gambar ini ya. Jadi kan jelas ini, oh ini gitu kan. Iya. Soalnya apa salah? Salah. Nah iya tuliskan. Gambar ini adalah selang. Nanti ketika aku kali kita nggak tahu. Oh iya, pertama kan alif kas, tugasnya apa? Tugasnya apa kan? Oleh bagian misalkan ante bagiannya berdasar kan? Terus apa lagi? Ini Yunita ingin apa? Buat perencanaan. Boleh. Nanti kan kalau ini kan pemikirannya kan masih sama-sama kan, tapi aja bagiannya apa nanti kan mereka saling kerja sendiri. Apa ini desainnya bagus banget loh. Tertukar. Serius ini bagus. Nanti tinggal aplikasinya ya, kira-kira sama bukan nggak sesuai dengan desain yang dia buat. Kalau ini kan berarti boleh lah. Nggak lihatnya ya. Ya. Kalau alat itu yang untuk digunakan, misalnya kan digaji itu alat, kalau palu itu alat, ya kan? Yang untuk dipakai. Nah kalau kayaknya kalau kan berarti di sini berarti bukan alat, berarti apa kalau bukannya apa, misalnya kartu, konten, nah ini kan sudah dibikin nih kan, yang penting misalkan ini terima ini terus kan nama bagian kartu fungsinya untuk apa? Untuk penyangga menegakkan atau penyangga apa? Tabu boleh komputer ya nih ya fungsinya gambar berarti gambar kamu ingat harus bapak kan kalau ini berarti gambar kan ada ini ya kan ini satu-satu bagiannya ABC boleh misalkan ini A ini B C D ya ini di Pak di ya boleh lah atau enggak
ini dilepaskan dia. Ataukah kalau ini memang udah selesai ya? Atau dilem ada lem nggak? Boleh lah kalau mau dilem. Kan lepas ya. Ini tadi yang udah digambar bagus nih. Ini kan yang cara-cara tadi. Oh iya benar ini pengennya di mana? Di belakang atau di depan? Di belakang. Oh berarti ini nanti dipaku dari samping. Di sini mau Bu. Oh ya di situ. Berarti dipaku dari belakang sini ya sampai ke sini ya. Iya kan? Maka ini arah sini berarti dari sininya kan? Iya. Ya enggak? Ini boleh tutup dari bangkit. Kan misalkan ini arah, ini sini. Ya, berarti yang sebelah sini yang ya. Ini pakai paku atau pakai lem? Paku. Sesuai sama bahannya kan? Oh iya. Ya benar sekali Bu. Iya benar. Ya kalau gambarnya ini berarti kan ininya di atas ya. Sesuai ya dengan desain kamu
Kan ini nah kalian tentukan nanti kan ini kan sudah dibikin. Terus dia itu kapan atau hari itu buat jadi orang ini kan atau besoknya lagi boleh. Kalian tuh apa? Itu kalian kuat aja. Ya, oke. Ini sudah siap kan? Ini sudah selesai belum? Ayo, waktunya sebentar lagi, 5 menit lagi. Sudah bentar lagi. Oke. Baik. Tidak. Oh itu. Karyawan. Soalnya itu susah kalau pakai bahasa isyarat. Yang ini? Ya boleh lah, kan itu kan sudah ada ini ya, nama bagiannya kan itu. Ini gambar apa ini? Ini enggak. Tapi kok nggak ada sedih? Oke. Coba yang ini, coba lihat. Bagian-bagian beda kalau di kelompok sebelah ini ya. Tapi nggak apa-apa lah kalau gitu. Nanti sekarang ya bisa. Kalau pakai suratnya sama. Itu. Oke. Mana apa yang lain? Ini waktunya tidak 40 lagi. Di rumah Udah ya? Udah? Udah? Udah selesai kan? Desainnya sudah jadi? Desainnya sudah jadi? Coba diperlihatkan desainnya. Oke, desainnya yang kelompok 1 seperti ini. Ya, ini desain kelompok 1. Desain kelompok 2, kita lihat dulu. Nah, ini ya. Coba ibu ambil satu-satu dulu ya. Kelompok 3. Coba lihat. Mulai pegang dulu. Oke. Desainnya AC.
bagian penyangganya itu di bagian belakang. Sampai bagian belakang sininya ya. Nah, berarti kan tergantung ini bahannya apa yang dipakai. Misalkan ini bahannya kayu, maka kalian harus pikirkan pakainya apa. Kalau kayu berarti pakainya paku. Pakunya disesuaikan, paku kecil atau paku besar. Nanti kalau paku besar, kita sesuai gak cocok, nak. Ya. Nah, terus yang ini, yang di bagian belakang ini kira-kira alasnya. Kalau misalkan ini kan di pakunya di bagian belakang, berarti alasnya harus lebih tebal. Ya, jangan pakai kardus, nggak mungkin. Ya kan, ini pakai apa ini? Papan. Pakai papan, oh ya. Berarti ini pakai papan ya. Berarti untuk perakatnya pakai? Perakatnya pakai tali untuk yang set. Oh ya, itu untuk yang di pompa. Ini kan yang di pompa. Nah, berarti yang di bagian belakangnya pakai paku. Ya kan? Ini paku. Nah, ini ibu kembalikan dulu. Ini mirip dasarnya tapi secara itunya beda ya. Oke, yang mana lagi? Nah, yang ini kelompok AT ya, kelompok 5 ini. Kelompok 5 ini secara desain ini sudah bagus, tapi nanti tinggal aplikasinya, kira-kira seperti apa. Ya, yang ini bahannya pakai apa nih kalau tadi? Pakai kardus. Nah, yang bawahnya pakai kayu ya. Berarti yang belakang itu harus dipikirkan bagaimana kardus itu bisa menempel di kayu ya. Ini sudah bagus desainnya, tapi tinggal aplikasinya. Yang ini maksudnya bagaimana ya ini? Ini pakai apa ini bahannya? Maksudnya seperti apa? Kotak. Berarti nanti desainnya dibikin seperti ini. Ini ya, bentuknya. Nah, ya. Ya kan? Kalau misalkan ini nantinya pakai kardus, dia kan kotak sepatu kan tadi. Nah, berarti desainnya bentuknya seperti ini. Kalau misalkan desainnya bentuk kayak gini, itu kan jadi bingung ini berdirinya di mana? Ya kan? Ya, jadi mungkin secara pemikirannya sudah bagus, tapi secara desain mungkin mereka agak susah bikin desainnya ya. Tapi ini secara keseluruhan, jadi proyeknya ya, pastikan kelompoknya yang ujung. Oke? Proyeknya sudah dibikin, desainnya sudah dibikin. Ya, kalian sudah buat itu desainnya satu-satu. Tinggal kalian bikinkan kira-kira desainnya dengan bahan yang digunakan itu disesuaikan. Mau pakai bahan apa, mau pakai alat apa nanti yang digunakan ya. Jangan nanti kita pakai mentang-mentang ibu mintanya kalian pakai yang ekonomis misalnya, barang bekas misalnya. Jadi nanti alatnya itu tidak bisa digunakan dalam waktu yang lama, kan sayang, ya kan? Nah, kalau bisa proyek ini nanti kalian bikinnya itu supaya bisa difungsikan dalam jangka waktu yang lama anak. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau percobaan misalnya kan, alat kalian bisa digunakan, ya kan? Jadi berfungsi, tidak hanya satu kali pakai, ya. Nah, ini proyek ini nanti silakan kalian bikin di rumah, ya. Ibu tugaskan ini bikin di rumah berkelompok. Nanti kan kalian sudah bikin jadwal kapan pembuatan, ya kan, kapan pelaksanaannya, di mana, gitu kan. Nah, itu kalian bikin jadwalnya, ya. Nanti di dalam pembuatan kalian videokan prosesnya dari awal sampai akhir. Nanti kan terlihat bagaimana cara merekatkan antara pompanya dengan penyangganya atau pakunya, itu kan jelas karena. Nah, nanti juga kan terlihat juga siapa yang bekerja dengan yang tidak. Jadi ibu bisa menilai, ya. Jadi tidak ada anggota yang tidak bekerja, oke? Kalaupun tidak bekerja nggak apa-apa. Yang penting nanti tinggal penilaiannya aja, ya. Tinggal kalian kompak-kompak kerjakan proyeknya disesuaikan dengan topik kita hari ini, ya, pasca. Nah, di pertemuan selanjutnya nanti proyek yang sudah dibuat di rumah itu kan divideokan, ya. Nanti kalian uji cobakan alatnya itu di pertemuan selanjutnya.
sudah dibuat itu bisa nggak difungsikan, bisa nggak sesuai dengan skema kita tadi, ya kan? Kita kan tujuannya itu adalah untuk apa tadi? Menjelaskan, melakukan percobaan, kemudian kalian dapat mempresentasikan hasil percobaan, ya kan? Jadi alat produk yang kalian buat itu harus benar-benar maksimal, ya. Makanya kalian dibuat berkelompok supaya lebih ringan kerjanya, supaya ide-ide dalam kelompoknya itu kan keluar. Misalnya kan apa dari si Saida dengan si Rizky apa, nanti kan bisa disatukan, gitu kan? Jadi proyeknya tadi bagus, gitu. Ya, jadi ibu ingatkan lagi buat di rumah proyeknya, buat di rumah, divideokan, kemudian di pertemuan selanjutnya kita uji cobakan. Oke, ada yang ingin ditanyakan nggak terkait pembuatan? Nggak ada, bisa semua ya bikin video? Bisa. Oke, ya. Sepertinya untuk hari ini ibu cukupkan, ya. Ibu cukupkan hari ini. Silakan dikerjakan di rumah. Jangan lupa tadi pesan-pesan ibu, ya. Nah, silakan kita untuk pembelajaran hari ini. Ya. Siap. Pesawat